Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ulama'ana al-kiram, sahibul fadilah was sa'idah, Tuan Guru Turmudi yang kita cintai, Tuan Guru Ma'arif yang kita cintai, yang sangat kita banggakan, Ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sekaligus Wakil Bupati Lombok Tengah, yang insya Allah akan jadi Bupati Lombok Tengah. Amin, amin. Aminnya yang banter. Amin. Seluruh jajaran Banom Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Bapak Kapolres tadi ada, Pak Budi, dari jajaran TNI saya hormati, Dandim, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama hari ini harilah yang ke-94 Masehi dan 97 Hijriyah, yang akhirnya kita peringati siang hari ini dalam kondisi yang penuh kebahagiaan bahwa kita punya organisasi mampu bertahan sampai pada usia yang ke-94, yang insya Allah semakin hari semakin cemerlang, karena sesuai survei bahwa 50% penduduk Indonesia adalah warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebuah organisasi yang pernah diolok-olok sama Belanda, bahwa NU ini oleh Belanda diolok-olok dulu waktu berdiri. Mana mungkin bisa mendirikan organisasi dan menjalankan organisasi. Wong santri itu isinya cuma 3 jenis manusia. Satu, manusia yang pecinya miring, sarungnya ngelinting. Yang kedua, manusia yang sehari-harinya gudiken. Dan yang ketiga, orangnya bau rokok. Itu Cisno Purgronya dulu mengatakan seperti itu. Jadi di Indonesia itu ada kekuatan yang disebut santri. Santri itu cirinya cuma 3. Pecinya miring, sarungnya ngelinting, terus gudikan, bau rokok. Akan tetapi ini kekuatan susah sekali dikendalikan oleh Belanda. Sampai ada sebuah catatan bahwa ketika politik etis diberlakukan di Indonesia, karena setelah perang Diponegoro Belanda mengalami kebangkrutan. 2 juta gulden habis di Indonesia, dan 200.000 pasukan terbaiknya Belanda mati di Indonesia. Maka kemudian diusulkan, bagaimana kalau cara menjajah Indonesia ini dirubah dari cara perang
ke cara penjajahan pengetahuan. Usul itu dikeluarkan oleh orang bernama Van de Venter. Itu anggota Volkskrant. Volkskrant itu kalau sekarang DPR. Itu mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda agar orang Hindia Belanda tidak lagi dijajah dengan kekerasan, tapi dijajah dengan pengetahuan. Usul itu disepakati oleh Ratu Wilhelmina. Lahirlah yang namanya politik etis, di mana orang-orang Indonesia bisa sekolah. Akhirnya banyak sekali orang-orang di Hindia Belanda bersekolah ke Belanda, mengenyam kurikulum pendidikan Belanda. Tapi sangat berbanding terbalik dengan pola santri. Ternyata santri tidak menggunakan politik etis sebagai bagian dari pendidikan santri. Bahkan santri menolak disekolahkan oleh Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau sekarang ada orang sering bilang tasabbuh, menyerupai kaum, sebelum mereka mengatakan itu, santri sudah lebih dulu dan lebih berisiko karena berhadapan dengan Belanda. Kalau sekarang mengatakan man tashabbaha biqaumin, gak ada resikonya apa-apa. Ditempelkan di spanduk-spanduk, di poster-poster, gak ada resiko. Tapi waktu santri menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, langsung berhadapan, hitung-hitung santri dan hitung-hitung Belanda, adu hitung tabrakan. Akhirnya Belanda marah kepada santri karena santri melawan dengan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh Belanda. Apa yang dilakukan? Bukan semata-mata perlawanan fisik, tapi perlawanan simbolik dengan Belanda. Belanda pakai jas, santri pakai baju koko. Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal jepit. Kenapa? Karena gulden duitnya Belanda. Kalau menggunakan gulden untuk bayar pajak, maka sama dengan mengakui duitnya Belanda. Kalau mau bayar pajak ambil sapi, silahkan ambil sapi. Kalau mau pajak pakai kambing, silahkan pakai kambing. Tapi jangan paksa kami untuk ambil gulden untuk bayar pajak, sebab bagi kami gulden punya Belanda, menyerupai Belanda, sama dengan Belanda. Nah, kayak sekarang orang anti dengan bank tapi masih mau pakai uang, padahal uang produksi bank, bukan produksi KUD. Oh, itu dari dulu. Kalau sudah ngelawan santri, ngelawan, akhirnya santri dikejar-kejar oleh Belanda. Belanda pusatnya di kota-kota, santri dikejar-kejar sampai akhirnya santri melarikan diri ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Maka berdirilah pusat-pusat santri dan Nahdlatul Ulama di kampung-kampung dan di pelosok-pelosok. Maka kalau kemudian santri disebut desa, Nahdlatul Ulama disebut kampungan, kami tidak pernah malu dengan status itu, karena ini adalah resiko dari pernah, bahwa kami pernah melawan Belanda dalam man tashabbaha biqaumin. Caranya santri. Kenapa santri begitu melawan sama Belanda? Karena Belanda mau menguasai teritori Sabang sampai Merauke. Karena Belanda menjajah, mau mengambil apapun yang ada di wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenapa santri dari dulu selalu berusaha menjaga wilayah bahkan sebelum disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kenapa santri tidak pernah berubah?
bahkan sebelum disebut NKRI, bahkan sebelum punya merah putih, bahkan sebelum punya Pancasila, santri selalu di garda terdepan untuk mempertahankan wilayah Nusantara dari rongrongan penjajah. Kenapa itu terjadi? Karena negara kesatuan ini, Nusantara ini pernah disatukan oleh para wali. Makanya karena Nusantara ini disatukan oleh para wali, maka daerah yang dipersatukan oleh para wali disebut wilayah. Artinya apa? Ini adalah daerah yang dipersatukan oleh para wali. Jadi wilayah dari Sabang sampai Merauke adalah daerah yang dipersatukan oleh para wali. Nah, para wali itu siapa? Para wali adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kawasan Nusantara. Kenapa sampai ke kawasan Nusantara? Karena para wali ini punya tugas. Tugasnya apa? Menyebarkan kedamaian, menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Sebab apa? Tugas Rasulullah itu adalah tugas rahmatan lil alamin. Tugas rahmatan lil alamin oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ini berusia tidak panjang, hanya sekitar 63 tahun. Makanya berbahagialah orang-orang yang ketemu Rasulullah. Cuman orang yang ketemu Rasulullah ini nggak banyak, dan bukan orang Lombok Tengah. Yang ketemu Rasulullah ini orang Mekah, orang Madinah yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini makanya kita tidak pernah dengar sahabat namanya Joni, itu tidak pernah dengar gitu. Karena sahabat itu orang yang hidup zaman Rasulullah, ada di Makkah dan di Madinah. Nah, kemudian setelah Rasulullah ini meninggal, ada orang-orang yang pengen ikut Rasulullah, tapi tidak ketemu Rasulullah. Ketemunya para sahabat. Nah, orang-orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi ketemunya para sahabat, ini yang disebut tabi'in, pengikut. Maka apapun yang dilakukan oleh sahabat diikuti oleh tabi'in. Gak cerewet, gak terlalu banyak nanya dalilnya apa, gak ada nanya-nanya begitu. Nah, terus ada orang lagi di generasi berikutnya pengen belajar ke Rasulullah, gak ketemu Rasulullah, juga gak ketemu sahabat, ketemunya dengan tabi'in. Nah, orang inilah yang disebut tabi'in. Nah, ada lagi yang pengen ikut, gak ketemu Rasul, gak ketemu sahabat, gak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in, maka orang ini disebut tabi'in. Sampai akhirnya ada orang terus yang pengen belajar. Nah, akhirnya orang Lombok Tengah ini pengen belajar dan ikut Rasulullah, tapi nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya sama al-ulama warasatul anbiya, yang kedudukannya kalau diurut sudah tabi'ut sudah panjang. Makanya agar kita ini tidak lupa bahwa kita ini pengikut Rasulullah di Lombok Tengah, yang hidup di zamannya para ulama, yang ketemu dengan generasinya ulama, agar kita tidak lupa bahwa kita ini pengikut Rasulullah yang berkedudukan sebagai muridnya ulama. Makanya para ulama warasatul anbiya di sini apa?
mengumpulkan kita bersama dalam satu wadah namanya Nahdlatul Ulama, agar kita tidak lupa bahwa kita ini muridnya ulama. Dan terbukti secara faktual hari ini Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa bahwa Nahdlatul Ulama berkedudukan sebagai muridnya ulama. Tapi yang tidak ikut Nahdlatul Ulama kadang lupa kelas muridnya ulama, gayanya kayak muridnya Nabi, gayanya langsung kayak sahabat, langsung mengambil dari Quran sun. Nah ini yang terjadi. Nah ini yang akan kita bahas. Kenapa itu tidak terjadi dengan Nahdlatul Ulama, tapi yang lain terjadi? Karena Nahdlatul Ulama ini sebagai sebuah wadah baru yang berdiri tahun 1926. Ini bungkusnya, isinya ada semenjak zaman Rasulullah. Jangan dikira terus NU berdiri tahun 1926 dan itulah NU baru ada. Organisasinya ada tahun 1926, tapi Islamnya ada semenjak zaman Rasulullah. Makanya kalau mau cari sejak zaman Rasulullah ada di NU dan pasti semuanya terjaga. Contoh saya kasih tahu, Quran, hadis terjaga di NU. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Al-Alim Al-Allamah, makanya mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Jadi jangan ragu kalau kemudian NU yang didirikan oleh seorang yang hafal Kutubus Sittah tiba-tiba sekarang diserang oleh orang-orang yang hafal hadis satu, kullu bid'atin dhalalah. Jangan ragu. Jangan ragu. Sekarang ada orang kemana-mana berbekal hadis satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu persis kayak kunci Inggris. Buka kunci apapun, kuncinya cuma satu itu. Dikencengi, dikendorin gitu aja. No. Jadi jangan ragu, dijaga. Kemudian Islam bergerak keluar dari Arab. Keluar dari Arab bergerak kemana? Ke Persia. Sebuah kawasan dengan peradaban yang sangat maju di Jazirah Arab. Persia itu sekarang kita kenal dengan daerah Iran dan Irak. Itu Persia. Punya raja namanya Rustum, yang kadang orang Indonesia menyebutnya Rustam. Rustum ini raja di Persia, diislamkan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian putranya diambil menantu sama Raja Rustum, namanya Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, ketika Raja Persia masuk Islam, Raja Persia ini penyembah api. Api Persia ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka ketika orang Persia masuk Islam, apinya dibuang, manarohnya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya bangunan tinggi. Akhirnya seluruh dunia Islam melihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka semua kaum muslimin di seluruh dunia berlomba-lomba bikin Manaro, yang akhirnya sampai di Lombok Tengah bernama Menara. Itu dari Menara. Nah, itu. Dan itu masih dijaga sampai di sini. Itu di zaman Rasul tidak dikenal. Manaro dari kenal. Nah, dalam situasi yang demikian bergerak, tiba-tiba ada konflik politik.
Konflik politik melahirkan peperangan antara Ahlul Bait sama satu faksi Bani Umayyah. Akhirnya terjadi peristiwa yang sangat sadis. Apa? Pada tanggal 10 Asyura terjadi perang dan terbunuh seluruh keluarga Rasulullah. Seluruh keluarga Rasulullah terbunuh. Cucu-cucu Rasulullah terbunuh. Maka kemudian oleh orang-orang Indonesia terutama, bulan Asyura selalu dikenal sebagai bulan duka. Makanya bulan Asyura di tempat saya disebut bulan Suro. Kalau di sini disebut bulan apa? Hah? Suro, sama saja. Makanya santri kalau mengenang bulan duka itu, maka biasanya di bulan itu santri tidak menikahkan anak, tidak menikahkan anak, tidak bikin pesta pora, bikin bubur merah putih, dan dilestarikan kegiatan di bulan Asyura dengan apa? Santunan anak yatim. Yang tradisi itu masih terjaga. Tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati yang insya Allah akan jadi bupati, bahwa di sini ada begitu kepedulian terhadap anak yatim. Satu, karena itu memang tanggung jawab. Yang kedua, agar kita selalu ingat bahwa kita menjadi muslim adalah karena barokahnya anak-anak yatim, cucu-cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena dari terbunuhnya cucu Rasulullah tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin yang akhirnya kemudian menurunkan putra namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu situasinya udah sangat sulit di Jazirah Arab. Konflik politik luar biasa, ancaman pembunuhan setiap hari terjadi. Maka kemudian Sayyid Ja'far Shadiq melahirkan satu sholawat. Sholawat apa? Sholawat di mana pengen keluar dari jazirah itu, yang akhirnya sering kita lantunkan secara bersama-sama. Sholawat kepedihannya Sayyid Ja'far Shadiq. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asrilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu masih ada di dalam tradisi santri Nahdlatul Ulama. Makanya santri tidak pernah lupa dengan masa lalu, dijaga. Yang Sayyid Ja'far Shadiq punya anak, ya, namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh dari jazirah itu, punya anak namanya Sayyid Muhammad. Diteruskan putranya Sayyid Isa, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Hijrahnya tambah jauh. Sayyid Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah. Teruskan putranya Sayyid Alwi, teruskan putranya Sayyid Muhammad, teruskan putranya Sayyid Alwi, teruskan putranya Sayyid Ali Khalid Qasam, teruskan putranya Sayyid Ahmad Sohib Merbat, teruskan putranya Sayyid Alawi Amil Faqih, teruskan putranya Sayyid Ahmad Jalaluddin, sudah Sayyid Abdul Malik sudah sampai Mongolia. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sudah sampai Campa, sampai Kamboja. Punya anak Sayyid Muhammad sudah sampai Pasir. Dan punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir udah masuk ke wilayah Nusantara yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Yang dari sini ini kemudian ketemu dengan peradaban baru di Nusantara. Beliau kaget bagaimana ketemu dengan sebuah jazirah yang isinya kecil-kecil, pesek-pesek.
tapi punya kerajaan terkuat di Nusantara, namanya Singasari. Rajanya namanya Kertanegara, yang mampu mempersatukan kawasan Nusantara sampai wilayahnya di Semenanjung Australia, sampai di daerah Madagaskar, bahkan sampai di sebagian Selandia Baru. Ini punya agama besar, yang agamanya lebih besar dari asalnya yang ada di India. Punya agama Hindu, peradabannya maju, punya kawasan di mana ada kitab sosial yang sangat terkenal, namanya Negara Kertagama. Ada namanya Sutasoma, orangnya sudah rukun, tidak lagi ribut. Bagaimana cara masuk ke kawasan seperti ini? Maka Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubra hanya melakukan studi atas kawasan-kawasan Nusantara. Punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro, kalau di Tuban sana sudah mulai paham dengan kawasan Nusantara, dan sudah mulai paham ketika punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, yang salah satu muridnya ada namanya Datuk Ribanda, yang pernah bergeser ke daerah Lombok, baru mengajarkan Islam dengan sholat 3 waktu, ditinggal pergi ke Sulawesi, maka kemudian ada Islam betul-betul di kampung Sasak. Ini. Nah, Sunan Ampel punya murid namanya Hatib Dahyan, bergeser ke daerah Kalimantan. Nah, Sunan Ampel punya murid namanya Aryo Abdillah, bergeser ke Sumatera. Pekerjaannya apa? Apa yang dikerjakan? Satu yang dikerjakan adalah memasukkan bagaimana Islam bisa menjadi agama orang Nusantara melalui berbagai macam cara, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya pertumpahan darah. Ini pekerjaan yang luar biasa berat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para wali. Siapa para wali? Wali adalah orang-orang yang sudah tidak menyibukkan dengan urusan dunia. Artinya urusan dunia sudah tidak lagi disibukkan. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar secara teori pengetahuan, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena orang Hindu menyebut saudagar adalah orang sudra. Orang sudra itu nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama adalah Brahmana, orang yang sudah tidak urus dunia. Kasta di bawah Brahmana ada namanya kesatria, para raja. Itu juga nggak boleh ngomong agama. Urusannya kerajaan. Di bawah kesatria ada kasta namanya Wesya, pegawai negeri, tentara, polisi. Di bawah itu ada sudra. Ini adalah pedagang, orang-orang kaya, setiap hari masih urus dunia, utang, nelayan di sudra. Di bawah sudra ada kasta namanya paria, hidupnya mengemis, minta-minta. Di bawah itu ada namanya kuca, copet, yang suka ngambil sedikit-sedikit dari punya orang, hobinya ngedit bansos. Di bawah itu ada peleka, orang yang mencuri tapi kalau ketahuan lari. Di bawah peleka ada candala, orang kalau ketahuan nyuri berani. Nah, itu begal. Makanya orang saudagar gak bisa menyebarkan agama. Maka kemudian yang bisa berbicara agama adalah para wali. Para wali mulai berbicara agama, mulai dari budaya dimasukkan,
Contoh, ini pakaian yang saya pakai ini. Dulu di sana jubah di Mekah sana disebut baju syar'i karena ini bajunya Rasulullah. Begitu sampai di Nusantara, baju ini nggak bisa dipakai untuk nanam padi. Maka baju syar'i dipotong sama para wali. Potongan syar'i disebut syar'un. Dan di Jawa orang nggak punya huruf ain, punyanya mogopotongo. Maka sarung jadi sarung, saruan jadi sarungan. Loh ya, ya kalau dipakai sholat itu karena aurat laki-laki itu baina surah warubah antara pusar sama lutut, maka dilinting. Hasil lintingannya ada cantolannya. Maka santri kalau sholat biasa saja Allahu Akbar langsung nyantol. Makanya takbirnya nggak ada yang ngoyo, nggak ada yang Allah, nggak ada Allahu Akbar, soalnya langsung nyantol. Nah yang nggak punya cantolan biasanya Allahu Akbar sampai segini karena khawatir orang. Ya, ini guyonan santri, jangan terlalu serius nanti dibully ya. Cara-cara itu dilakukan. Cara-cara budaya yang belum bisa diajari sholat 5 waktu, diajari sholat waktu-waktunya. Salah satunya adalah menghasilkan di sini Islam betul telur. Karena yang 2 belum diajarkan, kiainya sudah pergi. Bisa banyak yang belum bisa diajarkan Quran secara keseluruhan, diajarkan Quran 1 surat Yasin. Makanya santri punya pengecer namanya Yasinan. Kalau yang grosir pondok tahfidzul Quran, itu kelasnya grosir. Yang cuman bisa ngecer kulhu, bikinkan acara kecil namanya tahlilan. Nah yang namanya Bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi doa kalau ada orang sakit gigi Bismillahirrahmanirrahim. Nah di Jawa sana ibu-ibu mendapatkan bagian kecil biar mendapatkan Quran. Kalau dipanggil suaminya jawabannya nun. Kalau di sini apa? Nun juga. Nun. Ya. Nun. Cara-cara ini ditempuh punya kekhasan masing-masing. Nah, yang lebih penting dari itu karena di sini basis teritorinya adalah teritori kerajaan, maka kemudian para wali ini membangun sebuah sistem kehidupan baru. Bagaimana Islam bisa masuk kalau tetap raja dan hamba dengan sistem kehidupan kerajaan, maka cara Islam susah untuk masuk. Maka dibuatkanlah satu sistem kehidupan yang ada di antara raja dan di antara hamba. Sistem itu dikenal dengan sistem hidup bersama dalam satu persekutuan dan persaudaraan. Sistem itu disebut musyarakah. Yang akhirnya kemudian sistem itu menghasilkan sistem baru di Nusantara yang sekarang dikenal dengan masyarakat. Sistem masyarakat adalah sistem hidup bersama melebur antara raja dan hamba. Nah, agar kehidupan raja dan kehidupan hamba ini tidak saling jomplang, tidak terjadi hubungan yang tidak seimbang, raja tidak mutlak kekuasaannya, hamba tidak mutlak kepatuhannya, tapi ada pola tanggung jawab antara raja dan hamba. Mulai dimasukkan sistem kehidupan seperti yang diajarkan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian muncul kehidupan baru yang disebut ra'iyah, yang sekarang dikenal dengan istilah rakyat. Ini adalah cara yang ditempuh untuk mempertemukan kehidupan raja dan kehidupan hamba. Lahirlah konsep hidup seperti yang diajarkan Rasulullah, namanya ra'iyah, yang diserap ke bangsa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia.
Nah, kalau sudah kehidupan ra'iyah ini dimulai, maka harus ada yang dibicarakan secara baik-baik antar ra'iyah. Tidak ada yang mutlak keputusannya, tapi saling membicarakan nasib. Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri. Maka pertemuan para ra'iyah apa? Dititipkan pada kalimat Allah wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep baru namanya musyawarah. Setelah musyawarah, awas kalau musyawarah, kamu jangan menang-menangan sendiri. Harus saling berbagi. Konsep musyawarah yang saling berbagi, Al-Quran mengajarkan tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka lahirlah orang musyawarah dalam satu ruang dengan konsep majelis. Nah, konsep ini disebarkan ke seluruh Indonesia, lahirlah wajah baru kehidupan yang digawangi oleh murid-murid para wali. Makanya ketika kesadaran ra'iyah, kesadaran musyarakah, kesadaran musyawarah, kesadaran majelis ini menjadi kesadaran bersama untuk hidup dalam satu ikatan musyarakah. Karena ini digerakkan oleh para wali, maka teritori yang dihasilkan oleh rekayasa sosial seperti ini disebut wilayah. Makanya al-wali meninggalkan wilayah. Maka siapapun yang mengaku penerus para wali harus mempertahankan agama. Yang kedua harus mempertahankan wilayah. Inilah maka Islam harga mati, wilayah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Makanya orang kalau nggak melihat ini kadang lupa, tidak mampu melihat basis teritori wilayah ini sebagai daerah muslim, sebagai daerah kaum muslimin. Mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah kawasan yang tidak mengenal Islam, ini kawasan Tauhid. Tapi santri karena tidak pernah lupa dengan sejarahnya, maka santri tidak pernah melupakan ini adalah tinggalan para wali. Makanya sebelum jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sekalipun, santri sudah terus menjaga, karena santri adalah penerus para wali. Sampai satu ketika Belanda datang, apa yang dilakukan? Melakukan politik namanya divide and impera, politik pecah belah. Kenapa harus politik pecah belah? Karena para ulama dan para wali selalu membuat apapun menjadi bagian menjadi pemersatu. Dan yang selalu dipakai untuk menjaga persatuan di negeri ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Makanya selalu kita mendapatkan pelajaran dari para wali, dari para ulama. Apapun perintah Allah pasti dijadikan sarana persatuan. Hablillah adalah jalan pemersatu. Berdoa. Apakah berdoa itu perintah? Perintah. Ud'uni astajib lakum. Maka karena doa itu perintah, maka doa dijadikan sarana pemersatu. Caranya apa? Doanya bareng. Lahirlah istighosah, lahirlah torekoh yang selalu berdoa bersama. Bahkan setelah sholat pun doanya bareng. Kiainya berdoa, santrinya amin ya amin. Kalau kepanjangan baru amin. Ini jadi alat pemersatu. Sholawat itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Karena sholawat itu perintah, maka di tangan para ulama sholawat menjadi alat pemersatu. Ibu-ibu punya persatuan sholawat nariyah, sak kampung dua kampung punya persatuan sholawat.
yang kalau malam baca orang sealun-alun ada yang bawa bendera. Ditanya para ulama, sholawat mampu mempersatukan jiwa kaum muslimin. Selalu jadi alat pemersatu. Apapun, makan, perintah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka makan pun bagi santri menjadi alat pemersatu. Pakai tumpeng dimakan bareng. Ayamnya tidak dipotong-potong tapi dijadikan satu, makan bareng. Baca Quran, perintah, maka baca Quran menjadi sarana pemersatu. Lahirlah jihad. Satu, setelah itu 1000 hari bersatu, setelah itu setiap tahun bersatu dalam khol para ulama. Dan dijaga dengan persatuan. Kenapa? Karena paham betul wilayah Nusantara adalah wilayah sejuta perbedaan suku terbesar di sini, perbedaan bangsa terbesar di sini, perbedaan agama semua ada di sini. Maka kalau sudah berbicara tentang wilayah, bikinlah situasi agar semua bisa bersatu dalam wilayah. Ziarah kubur, perintah tidak? Perintah. Fazuruha, ziarahlah ke kuburan. Di tangan para ulama, ziarah kubur menjadi sarana pemersatu. Disatukan ziarahnya. Pakai bis ke kuburan mana? Pakai bis ke kuburan di sana. Akhirnya orang Lombok ziarah ke Bali, ada yang rombongan ziarah sampai ke tanah Jawa, ziarah Wali Songo, yang di situ sangat erat persatuannya. Datang satu bis ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ini belum selesai, rombongan di sebelahnya sudah sallallahu ala Muhammad. Ini belum selesai, rombongan di pojokan sudah beda lagi. Apa? Astagfirullah. Ini belum selesai, di pojokannya sudah qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini belum selesai, semua belum pada selesai. Datang satu rombongan, enggak banyak orang, cuman bawa mic kecil, bawa megapun. Rombongan dari Lombok Tengah ditunggu di bis. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang ribut, semua menjadi bagian dari persatuan. Mempersatukan wilayah yang berbeda, membangun cara beragama yang menjadi pemersatu, inilah kunci. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena adanya wali dan adanya santri. Coba sekarang, makanya santri tidak boleh lagi dibodoh-bodohi. Santri harus tetap, karena apa? Ini harus kita jaga. Satu-satunya kawasan yang punya puluhan pulau, ribuan pulau, puluhan suku, ini bangsa Indonesia. Ini dijaga. Tapi kalau ajaran Islam di luar ajaran santri, maka tidak bisa lagi menjadi pemersatu. Kuburan menjadi alasan tercerai-berai karena alasan bid'ah, musyrik, tahayyul, khurafat. Doa bareng-bareng tidak lagi menjadi jalan pemersatu karena doa bareng-bareng disebut lagi bid'ah. Berdoa bareng-bareng setelah sholat tadinya adalah pemersatu, berubah menjadi bid'ah. Akhirnya doanya sendiri, dari jari 10 tinggal jari 1 gini toh. Itu makanya kalau kemudian ini sistem baru yang dikenalkan oleh para ulama yang tidak mengenal ini, biasanya belajarnya tidak dari Indonesia. Nah inilah. Ini makanya kita ini punya tanggung jawab menjaga Nusantara tetap berada dalam wilayah
Makanya bangsa ini menjadi bangsa yang tidak bisa lagi dianggap bangsa yang kecil. Dari dulu kita bangsa besar karena selalu punya alat pemersatu. Dari dulu Nusantara tidak ribut masalah agama. Kenapa? Karena perang agama terbesar di dunia pertama kali terjadi di Nusantara tahun 850 atau 820 antara agama Hindu sama agama Buddha. Yang agama Hindu dari satu wangsa namanya Sanjaya. Yang agama Buddha lahir dari wangsa besar namanya Shailendra. Dua wangsa bertarung antara Hindu sama Buddha. Sampai raja Hindu namanya Panukuh takut jadi raja karena menghadapi wangsa Shailendra yang pamannya sendiri bernama Garung atau Semaratungga. Kerasnya luar biasa. Sampai Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma. Tapi begitu Raja Buddha mau bikin candi, nggak punya arsitek, akhirnya menyuruh orang Hindu membuat candi Buddha. Lahirlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu, dikenal dengan Sambara Budura yang akhirnya disebut Borobudur, ada di Magelang, Jawa sana. Akhirnya begitu Borobudur terjadi problem yang sangat serius. Apa problemnya? Anak Raja Buddha yang anti Hindu, anak Semaratungga namanya Pramodawardhani, jatuh cinta sama arsitek Hindu namanya Panukuh atau Gunadharma. Bayangkan seorang bapak yang begitu anti Hindu, ternyata anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Maka dinikahkanlah dengan derai air mata seorang anti Hindu menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Lahirlah wangsa baru yang dipimpin oleh Panukuh yang mewarisi kerajaan Buddha namanya Rakai Pikatan. Makanya keributan politik jangan terlalu serius. Kalau eranya sudah lewat, lupakan itu. Karena kalau kalian terlalu serius ribut dalam politik, saya khawatir anak kalian saling jatuh cinta. Patilah kita kalau anak kita jatuh cinta. Apalagi sekarang yang ribut kemarin sudah jadi satu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pak Prabowo menerima kenyataan sebagai seorang negarawan harus bersatu membangun bangsa. Maka banyak sekali yang belum bisa move on. Nah, ini cara Indonesia. Akhirnya kemudian rukun. Wangsa Shailendra pindah ke Palembang, bangun Sriwijaya, tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Wangsa Sanjaya geser ke kawasan Malang, membuat wangsa baru namanya wangsa Isyana, tidak ribut lagi masalah agama. Lahirlah kerajaan Singasari jadi besar, Sriwijaya jadi besar, dan setelah itu lahirlah kerajaan besar namanya Majapahit. Dan Majapahit tidak lagi ribut agama, bersatu semua saling jaga. Yang Buddha jaga Hindu, yang Hindu jaga Buddha. Kalau hari raya Hindu orang Buddha jaga, hari raya Buddha orang Hindu jaga. Dan semenjak itu tidak pernah ribut masalah agama di Indonesia karena saling jaga. Maka ketika terjadi keributan antara beberapa kaum muslimin dengan gereja, Banser turun tangan menjaga gereja. Jangan salahkan itu, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bisa lihat New Zealand, masjidnya dijaga oleh orang Nasrani. Di Bali masjid kaum muslimin dijaga oleh pecalang dari Hindu. Karena memang hidup ini saling menjaga. Sekarang semua berlomba-lomba menjaga tempat ibadah orang lain. Karena dulu Banser diolok-olok, sekarang Banser paling depan, tidak lagi olok-olok yang mengikuti di belakangnya. Nah, ini cara, ini sudah selesai. Makanya ketika bangsa ini mau bangkit setelah kemerdekaan, pilihannya apa? Bersatu dalam perbedaan. Lahir konsep besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tidak menggunakan Qul huwallahu ahad, tapi menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena orang sini sudah terbiasa istilah baru muncul, isinya sesungguhnya tetap
sama. Saya ini kalau datang dari sana syaikhun, ustadzun, tapi begitu sampai sini bungkusnya kiai, bungkusnya tuan guru. Dulu tuan guru juga bukan Islam saja, orang Hindu juga guru, orang Buddha juga guru. Bahkan kiai ada kebo, kiai selamat, tombak kiai pleret. Tapi jangan kau sebut ulama adalah ular, jangan kau sebut ulama adalah kambing, karena ulama adalah manusia. Karena kalau kamu geser ulama ada kambing, itu hanya cara kamu nanti untuk olok-olok para ulama NU dengan olok-olok cara binatang. Dikira kami nggak ngerti itu caramu biar nanti ada kambing kiainya, karena mereka menyebut ada ulama kambing. Tilmidun muridun, terbiasa menggunakan bahasa sini, namanya bahasa santri. Dulu orang Hindu santri, orang Buddha juga santri. Sholat dengan bahasa sini sembahyang juga dilakukan oleh orang Hindu, dilakukan oleh orang Nasrani, dilakukan oleh orang Islam. Tapi sekarang sembahyang lebih banyak dikenal menjadi istilah sholat. Musola dengan bahasa langgar. Di sini terbiasa isinya apa sebutannya apa, bahkan isinya berbeda-beda sebutannya satu. Di sini siapa yang datang duluan itulah yang memenangkan penyebutan. Yamaha telah datang kalah sama Honda, makanya kalau sekarang orang mengatakan Hondamu apa, dia jawab Mio. Semenjak kapan Mio itu menjadi Honda? Seluruh minuman botol yang datang terlambat harus ikhlas disebut aqua. Mau Ades, mau le mineral, kalau beli namanya beli aqua. Seluruh mie instan yang datang terlambat harus ikhlas disebut sarimi. Mau mie sedap, mau indomie, kalau beri tetap pakai bahasa sarimi. Pepsodent karena datang terlambat maka harus ikhlas disebut odol. Itu keindahan cara pandang orang Nusantara, orang Indonesia. Seluruh pompa air yang datang terlambat harus ikhlas disebut sanyo. Seluruh pembalut karena datang terlambat ikhlas disebut softtek. Itu Indonesia. Jadi tidak usah heran, tidak usah menonjol-nonjolkan diri cara Indonesia. Makanya kalau bulan Lebaran jangan heran, penipu terbaik adalah ibu-ibu rumah tangga. Seluruh bungkusnya itu kongwan, isinya rengginang. Kalau bungkus jajannya kongwan, ada isinya jagung goreng, ada isinya rengginang. Ini cara bangsa Indonesia. Ini yang membuat bangsa kita tahan. Makanya pakai Pancasila yang mampu menjamin perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Makanya ketika Indonesia bangkit, kemudian kita mau berkiblat kemana ini Indonesia? Apakah kita mau berkiblat ke Belanda? Ternyata pujangga Nusantara, pujangga Balai Pustaka dengan sederhana, jangan berkiblat ke Belanda, tapi caranya halus, nulis sebuah naskah sastra, kasih judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sultan Takdir Ali Syahbana menulis Siti Nurbaya. Betapa indahnya cara pandang bangsa Indonesia, tidak ribut seperti sekarang, halus. Dan santri selalu berada di belakang itu. Begitu Indonesia merdeka, Belanda datang mau merebut kemerdekaan Indonesia, santri tidak pantang mundur, santri tetap maju. Yang lain sudah mundur, maka santri-santri di basis berdirinya NU di Jawa Timur, di Surabaya, mengambil alih perang melawan sekutu. Kariman aumut syahidan. Dan satu-satunya panglima sekutu terbunuh di Surabaya. Siapa pelakunya? Adalah resolusi jihadnya Kiai Hasyim
Asy'ari. Maka negara tidak pernah melupakan itu, bahwa 10 November tidak pernah ada kalau tidak ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Maka meledak 10 November diperingati dengan Hari Santri, tapi asal usulnya yang 22 Oktober sebagai resolusi jihad diberikan kepada santri sebagai Hari Santri Nusantara. Tidak bisa, ini cara santri. Ini makanya jangan heran yang dulunya di kampung-kampung sekarang ada orang-orang yang tidak lagi paham bangsanya, santri kembali masuk ke tengah-tengah percaturan politik Indonesia. Santri mengambil alih percaturan di kota-kota. Maka jangan salahkan, dari desa santri akan kembali ke kota. Nanti kalau bangsa ini tenang, kembali lagi ke desa-desa, ajar santri di pesantrennya masing-masing. Ini dari dulu cara santri. Makanya sekarang jangan salah, begitu situasi genting, maka kemudian wakil dari santri menjadi wakil presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Loh, ini kan cara santri. Santri itu kalau udah situasi tenang mundur, ngapain juga ngopeni santri lagi di kampung-kampung. Tapi kalau situasi genting, santri ke tengah. Lah ini kan yang terjadi. Lah ini makanya. Nah, situasi ke depan ini situasi apa? Situasi yang sangat menuntut memahami bangsa. Karena apa? Ini zaman milenial. Zaman milenial tidak terbayang 20 tahun yang lalu, tidak terbayang 30 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tidak terbayang masa ini, di mana antar anak bangsa bisa ketemu setiap hari, ketemu tiap detik, bahkan di dalam kamar bisa ketemu antar anak bangsa. Kenapa? Karena kita punya alat baru namanya smartphone. Ini dunia baru, ini new world. Ini dunia anyar. Orang Lombok dulu pengen lihat Afrika, mesti nunggu flora dan fauna. Seharian ditunggu yang keluar Pak Harmoko, sehari ditunggu yang keluar Pak Murdiono. Sekarang tidak harus menunggu berapa lama, mau cari Afrika tinggal ketik di sini, kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar. Dulu orang Lombok kalau berjalan tengah malam bikin obor, cari baterai, bikin sentolop. Sekarang ada di sini. Dulu mendengarkan sandiwara radio dibawa kemana-mana, ada di sini. Dulu pengen tahu informasi baca Quran, ada di sini. TV di sini, telepon di sini. Ini dunia baru yang dibayangkan oleh kita tidak pernah terjadi, tapi Allah sudah kasih rambu-rambu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pada satu titik kalian yang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku harus saling mengenal. Dan hari inilah terjadi, dan itu hanya terjadi di umatnya Rasulullah. Umat Nabi Ibrahim masih seputaran Mesir dan Filistin. Umat Nabi Nuh baru daerah tertentu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa baru seputaran Timur Tengah. Tapi umat Nabi Muhammad menjelajah ke seluruh bumi dalam wujud berbeda bangsa dan berbeda suku. Ini umat Rasulullah, dan ketemu semua hari ini. Umat Rasulullah ketemu setiap hari dengan orang Yahudi, orang Islam setiap hari ketemu dengan orang Nasrani, dan gak bisa lagi pisah dalam kehidupan sehari-hari. Hanya masjid yang memisahkan kita. Sana di gereja, kita di masjid. Urusan kecantikan kita tidak bisa pisah dengan mereka, karena perempuan muslim kalau pengen cantik bedaknya dari Perancis, bukan lagi bedak Lombok Tengah. Karena bedak Lombok Tengah beras ditumbuk bisa belonteng semua. Kaum muslimin terpisah antara masjid dan gereja dan sinagog. Tapi kalau pergi haji ke Masjidil Haram, kaum muslimin mesti bertemu dengan berurusan bersama orang Yahudi untuk urusan naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat adalah orang Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, kita pergi haji berenang kembali. Ini dunia baru, nggak bisa. Kita bisa makan nasi, sana bisa makan babi.
Kita bisa makan sapi sana, bisa makan anjing, tapi kita tidak pernah berpisah. Mau beli anjing, mau beli sapi, semuanya pakai uang keluaran bank. Dan bank terbesar di dunia dikendalikan oleh bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller yang ngontrol di daerah Wall Street Amerika. Gak bisa pergi haji, gak bisa lagi pisah dengan bank, karena pilot gak mau lagi terima uang 40 juta sebagai ONA. Kita mau baca Quran, bertemu dengan orang-orang lain, karena Quran sebelum dicetak, percetakan Quran utang bank dulu, baru nanti setelah dibeli negara dibagi ke masyarakat. Banser, kelihatan banser. Polisi kelihatan polisi. Kenapa? Karena ada tulisan banser, ada tulisan polisi. Yang membuat mereka punya tulisan karena Cina menghasilkan mesin bordir mereknya Butterfly. Tanpa merek Butterfly, tanpa mesin bordir, tak tertulis banser dan polisi. Ini kehidupan baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sampean pengen anaknya jarang beli kondomnya ke Korea. Nggak bisa kita ini hari ini terus hidup sendiri-sendiri seperti dulu, sok-sokan gitu. Makanya kita agar tetap aman dan terkendali, kehidupan ini dijamin oleh bangsa dan negara. Kenapa? Batas milenial apa saja tak ada batasnya. Kamu boleh seperti orang Amerika bikin rambut seperti rambut mohawk, silahkan. Kalian bisa berwajah seperti wajah Korea yang putih kempling-kempling, rambut miring, silahkan. Tidak lagi mengatakan aku cinta padamu, tapi I love you, silahkan. Kita nggak lagi makan makan ayam betutu, tapi kita makan McD, silahkan. Kamu bisa menjadi seperti Amerika, kalian bisa menjadi seperti Eropa, tapi batas terakhir kaum milenial adalah apa? Batas bangsa. Karena apa? Setiap kita pergi kemanapun, ketika mau melintasi bangsa dan negara orang, kita pasti ditanya pasportmu mana? Pasport adalah identitas bangsa. Maka jaga kebangsaan ini, kebanggaan kepada bangsa ini yang ditinggalkan oleh para wali, yang disebut wilayah, yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita jaga apa? NKRI harga mati. Karena gak ada jaminan agama yang baik, manusia yang baik tidak terjamin keamanannya, dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Surya manusianya baik, agamanya baik, tapi ketika tidak terjamin keamanannya, dua-duanya tidak berjalan. Tapi kita agamanya terjaga, manusianya terjaga, karena bangsanya terjaga. Dan bangsa ini adalah prototipe dunia, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka waspada, kebangsaan harus kita jaga. Makanya kita punya slogan besar, hubbul waqon minal iman. Nah itu caranya kita jaga. Amerika bangsanya pernah kalah dengan Vietnam, nggak boleh malu anak bangsanya, bikinkan film Rambo 1-6. Amerika nggak boleh malu ketika bangsanya kalah dengan Saddam Hussein, bikinkan film Hot Shot 1-2. Ketika gagal dengan Usama bin Laden, dia bikinkan film 12 Strong. Ketika Amerika ditekan spiritualnya oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika ditekan secara spiritual oleh Jepang, dia bikin American Ninja, dia bikin American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini bangsa gak boleh malu. Jepang tidak boleh malu pernah terjadi pembantaian rezim Tokugawa terhadap restorasi Meiji. Agar itu tidak terulang, maka anak bangsanya dikenalkan dengan film sejarah yang sangat mudah dipahami, Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Bangsa Malaysia tidak bisa lagi menjadi bagian dari kerusuhan teror, maka dikembalikanlah anak bangsa Malaysia, serahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Bangsa Malaysia tidak boleh lupa si Upin dan si Ipin, bahwa yang bangun Malaysia ada ras dari India. Agar dia tidak lupa si Upin dan si Ipin, maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit.
Agar anak-anak Malaysia, si Upin dan si Ipin tidak lupa ada anak-anak Cina di Malaysia, maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar tidak lupa dengan anak-anak Indonesia di Malaysia, maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Itulah cara bangsa-bangsa yang lain mengajarkan kebangsaan, karena warna baru dunia ditentukan oleh warna bangsa. Loh, kok tiba-tiba sekarang banyak sekali orang yang menyalahkan bangsa ini, punya Pancasila jelek, punya polisi jelek, presiden jelek, punya tumpengan jelek, punya kuburan jelek, punya keris jelek, semuanya dijelek-jelekkan sampai lupa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Apa yang dimiliki Eropa kita punya. Eropa punya kisah cinta Romeo dan Juliet, Cina punya kisah cinta sampai Engtai, Arab punya kisah cinta yang namanya Kais dan Laila, kami punya kisah cinta Andi-Andi Lumut. Kalau di Lombok apa? Mandalika. Orang Lombok punya kisah cinta Mandalika. Orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya kisah ibu tiri yang kejam, bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bantung Bondowoso. Di sini apa namanya? Hah? Gajah Mada. Gajah Mada. Apalagi? Wah, pokoknya banyak, semua punya. Sana punya yang namanya kisah binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Apa yang kita tidak punya? Semua kita miliki. Ya, apa yang nggak punya? Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini yang kadang kita lupa. Karena apa? Kita ini selalu dikasih mimpi bahwa bangsa lain bangsa terbaik. Pertemuan terakhir antar bangsa yang membahas krisis dunia terjadi di Jerman. Bahwa dunia dalam waktu 20 tahun lagi akan mengalami krisis besar. Krisis pertama, krisis air. Krisis kedua adalah krisis makanan. Krisis ketiga, krisis energi. Tapi 3 krisis dunia itu tidak akan pernah menyentuh Indonesia. Dan ini pertemuan di Jerman. Krisis air, Indonesia paling aman karena Indonesia gudangnya air. Ayo, krisis makanan, Indonesia gudangnya makanan. Orang Cina kalau krisis makanan, dia makan gandum. Dia tidak punya produksi gandum karena hari ini ada 1,5 miliar penduduk yang harus dikasih makan. Begitu diembargo sama negeri penanam gandum, dia akan habis menjadi sebuah negara akan ada kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak punya gandum. Makanya kalau punya gandum orang Cina dilebur gandumnya, diperpanjang namanya mie, dimakan pakai sumpit, pakai mangkok kecil. Soalnya kalau dicawuk pakai tangan cepet habis. Orang Arab makanannya roti terbuat dari gandum. Kalau diembargo sama negara yang menghasilkan gandum, maka apakah Arab akan kehilangan gandum? Amerika tidak punya bawangnya dari Bombay, India. Kalau kemudian diembargo sama orang India, orang Amerika tidak lagi merasakan bawang. Tapi jangan tanya urusan makanan bagi bangsa Indonesia. Apapun ada, bahkan batang pohon pisang bisa dijadikan sayur sama orang Lombok. Apa yang gak ada? Kenapa Afrika yang daerahnya begitu luas kekurangan makanan? Karena binatangnya belum bisa disingkirkan oleh orang Afrika. Nanam padi dimakan sama burung pipit habis. Karena burung pipit Afrika jumlahnya jutaan, akhirnya diimpor ke Indonesia. Satu burung harganya 10 juta, namanya blackstrut. Orang Afrika nanam jagung dimakan sama burung betet habis. Karena burung betet Afrika gede nih seperti mentok, namanya burung makhau.
Nanam pisang habis dimakan monyet, karena monyet Afrika mampu menghabiskan 10 tandan pisang sekali makan. Karena monyet Afrika gedenya sebesar sapi, namanya gorila. Nanam ubi habis dimakan babi hutan. Makanya daripada nanam dimakan binatang, akhirnya binatangnya dikejar dan dimakan. Jadi kalau urusan krisis makan, Indonesia insya Allah, kalau nanti kemudian pemerintah membangkitkan kembali semangat Gogoranca, maka daerah dingin akan dapat makanan kembali. Itu Indonesia. Krisis energi, Indonesia tidak akan pernah krisis. Ketika berbicara energi angin, Indonesia punya pesisir terpanjang di dunia. Angin ada di setiap pesisir Nusantara. Berbicara tentang energi matahari, kita punya matahari terpanjang di dunia, karena satu-satunya negara yang punya 3 waktu adalah Indonesia. Kalau berbicara tentang gas bumi, kita ini pemilik gas bumi terbanyak di dunia, karena kita adalah lingkar cincin api, gunung berapi di sini ada Rinjani. Kalau berbicara energi minyak, kita punya gudang minyak di laut-laut Nusantara. Jadi 3 krisis global yang akan terjadi di semua negara, tapi Indonesia insya Allah tidak akan terjadi. Dengan satu syarat, jaga kebersamaan bangsa. Ziarah ke makam sana, ziarah ke makam sini, ceritakan sejarah masa lalu bangsa besar di Nusantara. Akhirnya orang Lombok karena ziarah ke Bali mencintai daerah Bali. Akhirnya orang Lombok yang berziarah ke Surabaya mencintai Surabaya karena di sana ada makamnya Sunan Ampel. Orang-orang di Jawa berziarah ke makam-makam di daerah Sumbawa, di daerah sini, di daerah Lombok, akan mencintai daerah Lombok. Cara saling mencintai karena berziarah ke makam-makam para leluhur, inilah yang akan membangun konsep hubbul watan minal iman. Makanya tidak ada santri menjadi teroris di Indonesia. Jangan pernah membayangkan ada santri Nahdlatul Ulama menjadi teroris di Indonesia. Ini makanya jaminan kelangsungan bangsa adalah jaminan kebersamaan, dan yang punya mekanisme kebersamaan dari semua yang ada adalah santri, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Orang mati ngumpul, orang lahir ngumpul, sholawatan ngumpul, harlah ngumpul, kuburan ngumpul, semua ngumpul. Kalau ini terus terjadi dan dipupuk, bangsa ini tidak akan pernah pecah sampai kapanpun. Dan politik pemecah belah, divide et impera, dulu karena santri yang mempersatukan perbedaan di Nusantara. Maka jangan salah kalau kemudian berbicara tentang persatuan. Santri semakin maju, dan akhirnya sekarang santri menjadi pionir baru. Dulu yang diolok-olok sekarang sudah mulai diterima. Dulu santri diolok-olok ila ruhi ila hadrati, sekarang semuanya sudah mulai nyontoh semoga arwahnya. Sama saja sebenarnya. Dulu santri punya ingkung ayam 1 diolok-olok, sekarang mereka juga sudah mau terima, tapi ayamnya dipotong-potong. Dulu tidak mau menerima tumpeng, sekarang terima nasi kotak. Sama aja. Dulu ruqyah, dulu suwuk nggak mau, sekarang mau ruqyah. Dulu mengatakan bahwa alat musik dalam sholawatan adalah bid'ah, sekarang mau tapi menggunakan mulut, namanya nasyid. Akhirnya santri hanya selalu tersenyum karena ada orang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Santri dengan tersenyum menjawab, kamu yang harus kembali karena kamu pernah pergi, sementara kami tidak pernah kemana-mana. Kami masih seperti yang dulu. Kami masih seperti yang dulu. Sholawatan ya masih seperti yang dulu. Zikir masih seperti yang dulu. Kesadaran ini adalah kesadaran masa depan yang akan menjamin apa? Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Agama akan aman, manusia akan aman kalau terjamin keamanan bangsa dan negara. Urusan bagaimana membuat umat menjadi baik menjadi urusan kiai, tapi bagaimana bangsa menjadi baik, negara menjadi baik, urusan
pemerintah, urusan bupati, urusan wakil bupati, urusan polisi. Maka bupati, polisi berjihad untuk menjaga keamanan bangsa, kita berjihad untuk menjaga agama, bangsa dan negara. Inilah yang disebut pertemuan yang baik antara umarok sama ulama. Syukur ulamanya jadi umarok. Jadi tidak salah kalau orang Lombok Tengah punya harapan ketua NU menjadi bupati ke depan yang ada di Lombok Tengah. Itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Dan NU tidak pernah kemudian apa, oh ini gak boleh, biasa. NU dari dulu menjaga bangsa, dan menjaga bangsa hari ini dengan undang-undang, karena kemaslahatan bisa dikeluarkan oleh undang-undang. Undang-undang hanya bisa dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya partai politik. Maka kemaslahatan umat lewat undang-undang harus dilalui lewat parlemen, harus dilalui lewat partai politik. Maka kedudukan malaya timbul wajib illa bi fahuwa wajib. Maka kemudian Nahdlatul Ulama tidak pernah alergi dengan partai politik, tidak pernah alergi dengan pemerintah, tidak pernah alergi dengan polisi, karena semua itu adalah bagian dari alat untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Manusia yang baik dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian disempurnakan apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Karena kalau tidak akan rodatnahu asfala safilin. Manusia yang baik akan terjaga, agama yang baik akan terjaga kalau sumpah Allah terlaksana. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinina, simbol Nabi Musa. Tapi simbol Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan, ketentraman bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau gak mampu menjamin keamanan bangsa dan negara. Amma ba'du. Ini baru mukaddimah. Saya belum mulai ngaji. Ini baru mukaddimah harlah. Ini baru mukaddimah. Jam berapa sekarang? Saya dikejar pesawat. Jadi inilah. Jadi NU itu di situ, makanya disebut Nahdlatul Ulama, agar orang yang hidup di eranya ulama tidak lupa diri. Karena sekarang begitu banyak orang lupa diri, hidup di zamannya ulama, tapi perasaan hidup di zamannya Nabi. Akhirnya banyak yang konslet ini karena itu. Iya, ini eranya nuklir, kembali berkuda dan memanah. Eranya farmasi, kembali minum kencing ini jangan mundurnya terus. Ini eranya ulama. Tapi NU karena dikasih nama Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa kesadaran sebagai muridnya ulama. Kita ikut Kiai Haji Turmudi, kita ikut Kiai Haji Ma'arif, semuanya ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ittiba sama Kiai Asy'ari, mondok di tempat Kiai Soleh, mondok di tempat Kiai Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan warisan ilmu dari bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari diwarisi ilmu oleh gurunya namanya Kiai Khairan. Kiai Khairan diwarisi Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diwarisi Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim diwarisi Kiai Sufyan, diwarisi sama Kiai Jabbar, diwarisi Kiai Abdul Rahman Lasam, diwarisi sama Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi sama Sunan Kalijaga, diwarisi Sunan Bonang, diwarisi Sunan Ampel, diwarisi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, mendapat warisan ilmu dari Syekh Jumadil Kubro, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Jalaluddin, diwarisi ilmu Sayyid Abdul Malik, diwarisi ilmu Sayyid Alawi Amil Faqih, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, diwarisi ilmu Sayyid Ali Khalid Qasam, diwarisi ilmu Sayyid Alwi, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu Sayyid Alwi, diwarisi ilmu Sayyid Abaidillah, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diwarisi ilmu Sayyid Isa, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu Sayyid Ali Uraidi, diwarisi ilmu Sayyid Ja'far Shadiq, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad Baqir, diwarisi ilmu Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi ilmu Sayyidina Hasan Husain, diwarisi ilmu Sayyidina Ali. Lah ini yang diwarisi langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kalau berbicara al-ulama warasatul anbiya, kita adalah bagian dari murid para ulama, pewaris para nabi. Yang lain gak ada pewarisnya karena langsung Quran sunnah. Makanya ibarat listrik kita tidak punya, tapi kita nyambung dari kabel sana pakai trafo, kabel sana pakai trafo, masuk rumah pakai meteran. Untuk apa? Menjamin agar tidak meletus. Tapi karena kadang kita lupa diri, tahu kabel besar ada setrumnya, TV kita tancapkan di kabel besar itu, bukannya dapat siaran malah TV ini meledos, kebakaran. Nah itu loh, maka hidup tanpa madhab, hidup tanpa manhaj, insya Allah Nahdlatul Ulama terjaga. Dan hari ini kita membuktikan pada dunia, cari apapun carilah ke NU, karena yang lalu dijaga, yang depan akan diambil. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Arab tinggal fikih, kehilangan tasawuf dan kehilangan kalam. Afrika tinggal tasawuf, kehilangan fikih, kehilangan kalam. Eropa tinggal kalam, kehilangan fikih, kehilangan tasawuf. Yang masih utuh ada di Indonesia, fikih, tasawuf, kalam, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran masa depan dunia akan datang ke Indonesia, dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh tasawuf dunia sudah datang ke Habib Lutfi, tokoh-tokoh Islam dunia sudah datang, Kiai Said Akil Sirot, semua sudah datang ke sini. Makanya alhamdulillah sekarang istirahat tidak ada yang datang karena takut corona. Nah, ini libur sebentar nggak apa-apa lah, wong istirahat. Mekah juga tidak boleh untuk haji, karena semua akan mengakui. Kenapa dunia paling khawatir dengan Mekah? Semua sekarang tahu bahwa Mekah adalah tempat bertemunya orang seluruh dunia. Makanya Mekah ini dicegah oleh Amerika, dicegah oleh negara-negara yang lain agar jangan sampai ada orang bertemu di pusat itu. Kalau kena satu, corona akan cepat penyebarannya ke seluruh dunia. Ini simbol dunia. Tidak ada negara dengan pertemuan seluruh manusia terbesar dunia, hanya ada di Ka'bah, di Baitullah, di inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Kita punya segalanya. Fa insyaallah bangsa ini akan aman, fa insyaallah bangsa ini akan selamat, dengan satu catatan, Nahdlatul Ulama selalu menjadi garda terdepan menjaga bangsa dan negara. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina ya jalal ikram. Ridha ya Allah, syafa'at rasulika ya Allah, wa bihaqqi rabbana askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzarrin 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata waj'alna afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina salamidana 'alal 'ilmi 'alal khair wal ibadah wa qamsul qiyamah bil iman wa ya abaina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jaddati jami'il muassis Nahdlatul Ulama wal jamaah Indonesia wal jamaah masyayikh Lombok Tengah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma adzil rahmatan wa rahmatan jamil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqi rasul ma'in arji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya pesan sebelum saya akhiri, ibu-ibu terutama jangan lupa bacakan Fatihah anaknya satu anak 41 kali Fatihah tiap malam. Kalau punya anak 10 berarti 10 kali Fatihah kali 41. Ini tugasnya ibu, bukan tugasnya bapak. Ya, karena ibu doanya lebih manjur daripada bapak. Karena bapak nitip anak cuma 5 menit, ibu ngandung anak 9 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.